find me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan narasumber seru kita hari ini dan juga co-host spesial Rizky hari ini, Bang Yance di sini. Tadi menyambung pertanyaan Rizky yang tadi ya, Bang. Kalau untuk Bang Ferry sendiri, udah sejauh mana sih Bang Abang terbang nih sebagai seorang barberman? Waduh Mak, kalau ditanya terbang udah keliling lah, keliling Asia, Indonesia, bahkan dulu sempat karena saya kan lagi buat event untuk skala nasional. Jadi dari tahun 2019 saya baru mulai buat kerjasama dengan sponsor yang ada di Jakarta. Kita buat kayak barber battle. Itu saya datang ke kota-kota yang ada di Indonesia, yang mana juara 1, 2, 3-nya itu nanti akan saya bawa di akhir tahun ke Jakarta. Itu kita tanggung semua biayanya. Jadi itu juga ditayangkan di MNC pada saat itu. Jadi 2019 kemarin udah selesai volume 1 yang menang dari Medan. Akhirnya saya bermaksud membuat itu untuk nanti ketika ada kompetisi Asia, mereka yang akan saya itu. Langsung dilempar gitu ya, Bang. Dia kan udah ini nih, udah verifikasi kan, udah mantap di juara nasional. Jadi kita tinggal itu, tinggal kita bawa. Tadi sempat Abang cerita, Abang juga udah pernah sampai ke Inggris segala macam. Jadi kita tuh sampai bahkan saking loyalitas saya kepada Indonesia ya, bahkan banyak event-event di luar saya batalkan. Seperti di Shanghai itu pernah saya batalkan, di Bangkok juga saya batalkan. Padahal itu acara besar. Sampai ditanya sama panitianya, kenapa kok tidak ikut? Kenapa tidak jadi ikut? Karena saya bentrok dengan event saya di Indonesia, saya bilang seperti itu. Jadi itulah kita semangat nasionalisme gitu. Semangat juang NKRI. Kalau berbangga sendiri nih Bang, sejauh mana sih Bang Abang udah pergi terbang sebagai seorang barberman? Hampir sama juga sama Ferry, hampir seluruh Indonesia juga. Tapi banyak kan Ferry. Aku lebih mainnya ke Kuala Lumpur, Johor, terus ke Singapura. Terus ke depannya setelah pandemi mungkin kita barengan ke Thailand. Oke, ngomong-ngomong setelah pandemi nih, Bang Yance nih ada yang ditanyakan nih. Nah, kalau untuk ini nih, kalau untuk kalian berdua kan, prediksi bisnis barbershop tahun 2021 sementara masih dengan pandemik ini Seperti apa Seperti gitu ya apa Bang? Kemarin kan Bang Yance udah harus kita tanya nih, sekarang untuk Bang Angga dan Bang Ferry nih. Kalau untuk 2021 sih aman kayaknya. Optimis. Aman. Soalnya kita sempat ngedrop kan, kayak saya sih kemarin ngedrop 2019. Shop saya tutup. Saya juga pernah buka di Johor Bahru kan, Malaysia kan. Itu juga jalan 4 bulan, tiba-tiba pandemi kita pun tutup. Jadi banyak tutup lah. Mungkin ya karena pandemi awal-awal kan kita baru dengar isu-isunya yang berbahaya sekali kan. Jadi kita takut lah. Kita tidak bisa jalan, orang pun tidak berani motor rambut. Akhirnya kita tidak bisa itu. Nggak bisa jalankan lagi dan akhirnya tutup. Tapi untuk tahun 2021 aman. optimis ya? Optimis karena selama kita perjalanan kita buka X Revolution pun customer menambah terus gitu Pak. Jadi customer tuh udah ibaratnya udah nggak terlalu takut lagi gitu Pak. Mau pandemi nggak pandemi pun kita harus motor rambut iyalah. ya Bang. Yang penting ikut protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kalau Angga gimana nggak? Sama, 2021 nih optimis juga. Tapi aku masih ada kontrak kan di luar. Mungkin 2021 bisa pergi, aku pergi. Tapi kalau nggak bisa pergi pun optimis juga tetap di Indonesia, tetap ekonomi pasti stabil. Amin. Semoga semuanya dimudahkan ya Bang. Nah, bisa nggak kalian ceritakan kompetisi untuk para barberman di tingkat lokal, nasional, dan internasional itu apakah selalu ada? Selalu ada. Kalau untuk nasional ya itu tadi event yang saya buat, itu kan nanti insya Allah kalau misalnya udah lebih aman, mungkin Maret saya udah mulai jalan lagi, tur lagi keliling Indonesia lagi. Jadi nggak ada hentinya ya. Jadi untuk nasional sih pasti ada event, tapi untuk lokal ini
Ini jadi permasalahan. Iya. Untuk lokal, kita orang Pontianak itu memang susah diedukasi. Barbernya ya. Tapi kalau untuk di luar animo Barberman Oh, bagus ya. jangan ditanya. Sampai sekarang DM masih banyak yang Oh. DM. Kapan bang? Kapan bang? Nanya. Kami siap gini handle, kami siap handle banyak. Tapi Pontianak bertanyanya banyak. Sekali kita buat senyap. Oke. Nah. Bisa dibilang hawa ya Tara Pontianak. hawa. Oke. Kalau enggak, Padahal dari kita sendiri pengen buat gini, Pontianak nih sebagai kiblatnya barber Kiblat. Indonesia. Hmm. Tujuan kita berdua nih, bertiga. Kita pengen buat, mau belajar barber harus ke Pontianak. Oke. Jadi tujuan kita seperti itu. Tapi kita pengen ajak teman-teman yang lain, para pekerja seni juga sama kayak kita. Mereka acuh nggak acuh, terus dia anggap kita sebagai Gini, Apa, pikiran musuh mereka lah. masih konvensional. ya. Paham nggak? Pikiran mereka masih konvensional. Maksudnya gini, ya yang penting aku udah bisa motong, duit tiap hari banyak. dapat duit. Nah Gitu. itu. Oke. Salah. Jadi mereka tidak ada mimpi. Kalau saya pertama kali terjun barber, saya punya mimpi. Aku harus dikenal di Indonesia. Udah Nah. dikenal di Indonesia, aku harus dikenal se-Asia. dan akhirnya Dan akhirnya itu. Jujur dia bang, tercapai. Oke. Jadi waktu dulu orang di Indonesia belum ada yang buat tato, hair tato apa segala macam kan. Saya buat walau hasilnya abstrak. Ya. Ada kemauan Ada dan kemauan. dibuat gitu ya bang. Oke. Abstrak tuh sih lebih cepat. Nah bang kan nanya abstrak itu seperti apa? Iya tak jelas lah. Saya pernah buat muka di kepala adik saya. Adik saya buat gambar muka nih. Muka Tupac Shakur saya buat. Sekali, alamak, ngapa tak jadi nih? Saya bilang kan, tak nampak nih. Jadi adik saya, bang mana bang? Saya tengok dari jauh, oh dari jauh nampak muka. Jadi ambil kaca dari jauh, dari tak nampak dah. Dari dekat tak nampak. Abstrak. Tapi di situ lah kita menemukan titik celah dia Oke akhirnya kan. benar, ininya yang kurang. Oke, oh. Nah, Dengan jadi- kita mencoba-coba terus. jadi akhirnya kayak gini ketemu. Bun ya. Terus untuk ya pemirsa Tribuners yang nontonnya pekerja Dirsi Barbershop nih Pontianak. Kalau mau berprestasi ya kami bertiga nih kan ada di Pontianak di Singaria Dalam X Revolution Barbershop. Jadi ayo kita bangun lah ya. Iya, bareng-bareng. Bagaimana untuk kalian, bagaimana juga untuk kami. Kalau kalian berpikir kami bertiga, mungkin kalian melihatnya tinggi ya. Kami ini di atas, enggak, kita semua sama lah ya. Nah kalau mau berprestasi, ayo bagaimana bisa jadi kiblat untuk Indonesia, kota Pontianak. Kalau hidup kita di sama-sama, Bang, kita sama-sama Iya. mewujudkan. Sama-sama mewujudkan. Jangan orang menganggap kita, oh si ini sombong, oh si Angga ini sombong. Semua Oh, kan karena nggak kenal. Ini very good, laga apa segala macam. Ketemu orang yang nggak kenal pun ngapain gitu ya pasti. bang? Sok-sok akrab gitu. Oke, tapi Dia ini macam balak ya, tapi dia memang balak kami gitu Bang, kan. Sampai kami tantang tuh, kalau misalnya kita ngomong balak, ayo kita ketemu. Ya gitu juga lah. nih, kita juga minta maaf buat para senior ya. Kemarin ada barbershop yang buka nih Bang, ceritanya nih. Diaming-aming ya. Diaming. Jadi, jadi senior barber tuh udah turun ya. Kita juga minta maaf di sini. Salam kenal ya. Siapa-siapa nih? udah seniornya lagi ya bang. Ada barber yang bangun. Tapi semoga di kota ini bisa dibangun kayak tempat pusat pembelajaran lah ya. Iya, Bang. pusat. Iya, Itu harapan kita, cuman pada Ya. intinya pun orang itu nggak kelihatan. Terus kita tuh cuman pengen anak Pontianak dia siap berkompetisi di kota manapun. Iya. Jadi setiap barber di luar-luar itu mereka tahu Pontianak dari barber yang pastinya lebih bagus daripada kota lain. Nah, kita support mereka harus support kita. Heeh. Jangan kita support ya mereka tak support. Macam mana nak maju? Sport Ya kan? member. Bukan apa, kita punya masa. Kami punya masa. Sedangkan kita punya umur yang udah makin tua, tidak akan mungkin kita ikut kompetisi terus. Ya kan? Kalau kami udah tidak ikut kompetisi, udah tidak bisa membuat nama. Siapa yang meneruskan itu, Pak? Nanti hilang nama Pontianak nih ya. Pontianak balik lagi di pandang orang sebelah mata. Sekarang orang mau pandang Pontianak sebelah mata, oh tak bisa, jangan macam-macam. Kami turun gitu. Akhirnya ada. Gitu. Kalau Bang itu sendiri bang, ada yang ditanya lagi nggak bang untuk Bang Ferry dan Bang Angga? Ya itu sih gimana untuk target atau rencana Itu 2021 ini ya, ya bang. untuk ke depan ini terutama dalam dunia barber ini. Dan mereka
optimis. Sampai hari ini masih berharap kalau bisa tuh ini membawa angin segar lah. Iya. Iyalah. Kita semuanya bisa mendapatkan ya rezeki kita masing-masing. Iya. Kita juga bisa terus melakukan yang apa yang udah kita lakukan di tahun Iya. sebelumnya. Kami juga optimis semua bertiga, paling hanya mendengar, menampung. Nah, maksudnya. Oke, nah memang yang mungkin yang terakhir nih, karena waktu kita udah kepepet, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bang Ence, mau Ferry, mau Angga, tapi karena keterbatasan waktu di sini yang terakhir nih, target nih, ini pasti harus ditanyakan nih, kesetia bintang tamu yang datang ke podcast. Target abang-abang di sini ke depannya, seperti apa sih bang? Target apa nih? Target abang mungkin mau jadi juara Oh. apa gitu? Target saya sih, saya pengen ikut kompetisi di internasional, di luar kayak Amerika apa segala macam. In the world lah. In the world. World lah pokoknya. Karena memang itu tinggal impian saya. Kalau saya bisa maju ke sana dan ikut dan ada yang support saya, pasti Jadi. saya ikut. Karena saya ibaratnya saya bukan sombong, tapi saya menganggap orang di luar negeri itu enggak ada apa-apanya. Oh, ente. Karena ini benar terbukti. Iya, Saya ketemu orang Inggris ya, satu edukator wall di Inggris. Waktu dia ngelihat saya buat hair portrait, dia kaget. Dia bilang, "Kamu bisa membuat ini dalam waktu 25 menit," kata dia bilang. "Oh my god," katanya. "Kawan aku buat 8 jam," dia bilang. 8 jam. Di Inggris rata-rata lama buat. Kamu buat dalam waktu 25 menit. Jangan 25 menit, 20 menit aku bisa buat. sampai dia pesan terakhir dia meluk saya, dia bilang, "Kamu jangan berhenti, terus berjuang sampai ke tingkat internasional," dia bilang. Berarti bang penelitian yang ada itu bang menyatakan kalau orang Indonesia itu cenderung lebih kreatif kan? Bawa itu. Orang Indonesia itu cenderung kayak bisa memanfaatkan apapun yang di depan Iya, mata, ya, iya. karena situasinya yang mepet, kondisi seperti apa, sedangkan kalau di luar itu kan mereka hanya fokus pada satu bidang. Iya. Gitu. Jadi ya tidak heran gitu. Yang kedua, rambut orang Indonesia dan rambut orang bule itu beda. Lebih mudah rambut bule dibandingkan rambut kita orang Indonesia. Bener. Rambut Indonesia belum ketemu yang kejong. Iya Jadi kan? sabab memang Iya. beda. Beda. Oke. Bahkan kalau kita udah bawa motong di Indonesia, otomatis di luar negeri pasti bala. Iya. Betul. Namanya lebih besar dari Betul, Indonesia. iya. Oke. Kalau berbangga sendiri nih bang, apa sih bang? Targetnya ya Awas pengen yang sama ya. pengen jadi edukator nomor 1 juga di Asia. Karena sifat aku pengen mengedukasi terus. Sama Iya, terus pengen sama juga pengen belajar juga. Terus pengen punya sekolah juga untuk barbering khususnya di Pontianak ya. Khususnya di Pontianak. Oke. Jadi memang berbeda ya bang antara Bang Angga dan Bang Ferry ternyata mempunyai visi-visi yang Iya, berbeda. semua masing-masing punya visi. Oke, yang Bang Angga lebih fokus untuk ke edukasinya dan Bang Ferry emang khusus untuk ke Saya bertarung memang. Mental. yang ada gitu. Oke ini bang, jadi berakhir pula nih bang podcast kita hari ini karena udah 1 jam kita ngobrol di sini. Nggak terasa ya? Nggak terasa nih. Jadi pada intinya di Pontianak ini diperlukan edukasi ya bang, Iya. agar masyarakat Pontianak khususnya anak muda zaman sekarang bisa meneruskan perjuangan dari generasi pertama, kedua dan ketiga ini. Jadi bisa lah diandalkan ketika abang-abang ini udah sampai di umurnya tadi ya bang. Jadi kalian yang anak Pontianak harus semangat terus nih untuk belajar. Jadi jangan memandang abang-abang di sini nih pada gara sombong, tapi sebenarnya enggak. Tampilan ya, casing ya. Jangan Bang Ferry. Jadi Rizky ingin mengucapkan terima kasih juga nih untuk abang-abang yang udah mau hadir ke sini, untuk Bang Ece yang udah mau Oke, jadi makasih. co-host Rizky hari ini, dadakan di Tribuna. Dan untuk Bang Angga dan juga Bang Ferry, terima kasih sudah datang ke studio kita hari ini. Dan juga untuk Tribuners di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan semoga apa yang disampaikan oleh kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga kami, segenap keluarga besar Tribun Pontianak, ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 yang diperkirakan jatuh di Kepulauan Seribu. Jadi semoga untuk para korban dapat ditemukan dan untuk pada keluarga korban diberikan kesabaran yang sebesar-besarnya. Saya Rizky Fadriani, undur diri dulu hari ini, sampai berjumpa di Tripodcast edisi berikutnya. Bye!
me do my two step.